Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1998. Buku jilid ke-1 mulai halaman 114. Kitab Ilmu. Lanjutan dari sebelumnya. Pernah ditanyakan orang kepada Jalinus. Sesungguhnya Tuhan menyuruh buat bermacam-macam obat untuk satu penyakit. Menjawab Jalinus. Yang dimaksudkan dari obat-obat itu adalah satu. Dan dimasukkan yang lain ke dalamnya adalah supaya tetap ketajamannya. Karena kalau masing-masing sendirian, itu membunuh. Contoh tadi dan lain-lain yang tidak terkira banyaknya menunjukkan ketinggian derajat Imam Asy-Syafi'i tentang mengenal Allah Ta'ala dan ilmu akhirat. Adapun maksudnya dengan ilmu fikih dan perdebatan di dalamnya adalah semata-mata wajah Allah Ta'ala. Dalil untuk itu adalah riwayat yang menerangkan bahwa Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu pernah berkata, "Aku ingin manusia mengambil manfaat dari ilmu ini dan ilmu-ilmu lain yang ada padaku, meskipun sedikit." Maka lihatlah betapa Imam Syafi'i radhiyallahu anhu memperhatikan kepada bahaya ilmu dan mencari nama baginya. Dan bagaimana ia membersihkan hati daripada berpaling kepadanya, yang semata-mata niatnya adalah karena wajah Allah Ta'ala. Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, "Tidaklah sekali-kali aku bertukar pikiran dengan seseorang dengan tujuan bahwa aku lebih suka dia salah." Katanya lagi, "Tidaklah sekali-kali aku berkata kepada seseorang selain aku menyukai supaya dia mendapat taufik dan kebenaran, pertolongan dan pimpinan dari Allah Ta'ala, serta pemeliharaan. Dan tidaklah sekali-kali aku berbicara dengan seseorang, selain perhatianku supaya kebenaran diterangkan Allah dengan lidahku atau lidahnya." Berkata lagi Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, "Tidaklah aku kemukakan kebenaran dan keterangan kepada seseorang, lalu diterimanya daripadaku, melainkan aku takut kepadanya, dan aku percaya akan kasih sayangnya. Sebaliknya, kalau orang menyombong diri dengan aku terhadap kebenaran dan menolak keterangan, maka jatuhlah orang itu dari pandanganku, dan aku menolak berhadapan dengan dia." Inilah tanda-tanda yang menunjukkan atas kehendak Allah Ta'ala dengan ilmu fikih dan perdebatan atau munadharah itu. Maka lihatlah betapa Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu dituruti orang dari jumlah perkara yang 5 itu kepada satu perkara saja. Kemudian bagaimana pula orang-orang itu menyalahinya dalam satu perkara tadi. Dan karena inilah berkata Abu Thawr radhiyallahu anhu, "Tak pernah aku dan orang-orang lain melihat seperti Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu." Berkata Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, "Tak pernah aku melakukan sholat selama 40 tahun yang tidak aku berdoa kepada Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu." Lihatlah betapa adanya keinsafan dari orang yang mendoa dan betapa pula derajat orang yang didoakan. Cobalah bandingkan dengan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu akan teman-teman dan tokoh-tokoh ulama pada saat ini. Dan apa yang terjadi di kalangan mereka yang merupakan pendendam dan permusuhan. Supaya engkau tahu keteledoran mereka mengikuti ulama-ulama besar itu.
Dan karena banyaknya doa Imam Ahmad bin Hanbal kepada Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, lalu bertanyalah anaknya, orang mana Asy-Syafi'i itu sampai ayah mendoa semua doa ini? Maka menjawab Ahmad bin Hanbal, hai anakku, Imam Asy-Syafi'i itu adalah seumpama matahari bagi dunia dan kesehatan bagi manusia. Lihatlah, adakah bagi dua perumpamaan tadi orang yang dapat menggantikannya? Imam Ahmad pernah berkata, tiada seorang pun menyentuh botol tinta dengan tangannya, melainkan ada jasa Imam Asy-Syafi'i padanya. Berkata Yahya bin Sa'id Al-Qattan, tidak pernah aku bersalat selama 40 tahun yang tidak aku berdoa di dalamnya kepada Imam Asy-Syafi'i, karena Allah Azza wa Jalla telah membuka ilmu baginya dan memberinya taufik kepada jalan yang benar. Kiranya kita cukupkan sekian mengenai Al-Ikhfa Imam Asy-Syafi'i itu, karena banyaknya tidak terhingga. Sebagian besar dari perjalanan hidup Imam Asy-Syafi'i ini kami salin dari kitab biografinya, karangan Syekh Nasr bin Ibrahim Al-Muqaddasi radhiyallahu anhu. Kiranya Allah meridhai Imam Asy-Syafi'i dan seluruh kaum muslim. Adapun Imam Malik radhiyallahu anhu, maka beliau pun berpakaian dengan yang 5 perkara itu. Pernah orang bertanya kepadanya tentang menuntut ilmu. Apakah yang hendak Tuhan katakan tentang menuntut ilmu? Lalu menjawab Imam Malik radhiyallahu anhu, bagus, baik, tetapi perhatikanlah apa yang harus engkau kerjakan dari pagi sampai petang. Maka perlukanlah pekerjaan itu. Imam Malik radhiyallahu anhu sangat memuliakan ilmu agama, sehingga apabila dia wudu dan duduk di hadapan tempat duduknya dan menyisirkan janggutnya, memakai bau-bauan serta duduk dengan tenang dan bersikap, maka barulah beliau meriwayatkan hadis itu. Karena cara yang demikian, maka orang bertanya kepadanya, lalu ia menjawab, aku suka membesarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkata Imam Malik radhiyallahu anhu, ilmu itu nur yang diberikan oleh Allah menurut kehendaknya, dan tidaklah ilmu itu dengan banyak cerita. Kehormatan dan kemuliaan yang diberikan Imam Malik itu menunjukkan kepada ketinggian mutu pengetahuannya tentang kebesaran Allah Ta'ala. Tentang tujuan Imam Malik radhiyallahu anhu dengan ilmunya itu akan wajah Allah Ta'ala dibuktikan oleh ucapannya. Bertengkar dalam agama tiada gunanya sama sekali. Dan dibuktikan lagi dengan ucapan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Saya melihat Imam Malik radhiyallahu anhu ketika dimajukan kepadanya 48 masalah, maka ia menjawab mengenai 32 dari masalah-masalah itu. Maka ia menjawab mengenai 32 dari masalah-masalah itu, saya tidak tahu. Orang yang bertujuan dengan ilmunya bukan wajah Allah Ta'ala tentu tidak bersedia mengaku tidak tahu. Dari itu berkata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, apabila disebut nama ulama, maka Malik adalah bintangnya yang cemerlang. Dan tidak ada seorang pun yang lebih banyak jasanya kepadaku dari Imam Malik. Menurut riwayat, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur melarang Imam Malik daripada meriwayatkan hadis mengenai talak dari orang yang dipaksakan. Kemudian Abu Ja'far mengancam orang yang menanyakan itu pada Imam Malik. Lalu Imam Malik
menyambut ancaman tadi dengan meriwayatkan di muka umum hadis Nabi SAW yang menerangkan bahwa tidak jatuh talak orang yang dipaksakan. Maka Khalifah menyuruh pukul Imam Malik dengan cemeti, tetapi beliau terus meriwayatkan hadis itu. Imam Malik radhiyallahu anhu berkata, tiadalah seseorang yang benar dalam pembicaraannya dan tidak membohong, melainkan akal pikirannya mendapat hiasan dan tidak akan kena bencana dan pikiran-pikiran khurafat dari hari tuanya. Tentang zuhudnya Imam Malik menghadapi dunia dibuktikan oleh riwayat bahwa Khalifah Al-Mahdi bertanya kepada Imam Malik, adakah Tuan mempunyai rumah? Tidak ada, jawab Imam Malik. Tetapi dapat aku terangkan bahwa pernah mendengar Rabi'ah bin Abi Abdurrahman berkata, bangsa seseorang ditunjukkan oleh rumahnya. Khalifah Harun Rasyid bertanya kepada Imam Malik, adakah Tuan mempunyai rumah? Tidak ada, jawabnya. Lalu Harun Rasyid menganugerahkan uang 3.000 dinar kepada Imam Malik, seraya mengatakan, belilah rumah dengan uang ini. Imam Malik mengambil uang itu, tetapi tidak dibelinya rumah. Ketika Harun Rasyid ingin bertambah terkenal, lalu mengatakan kepada Imam Malik radhiyallahu anhu, seyogialah Tuan pergi bersama kami. Aku bercita-cita membawa perhatian manusia kepada kitab Al-Mu'atta, atau nama kitab yang dikarang Imam Malik. Sebagaimana Khalifah Utsman radhiyallahu anhu membawa perhatian manusia kepada Al-Quran. Menjawab Imam Malik, adapun membawa manusia kepada kitab Al-Mu'atta, maka tiada jalan padanya. Karena para sahabat Rasulullah SAW sudah bersebar ke segenap negeri sesudah wafatnya. Lalu mereka memperkatakan hadis, maka pada tiap-tiap penduduk negeri ada ilmunya. Nabi SAW pernah mengatakan, perbedaan pendapat umatku itu adalah suatu rahmat. Hadis ini diriwayatkan Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas. Adapun keluar bersama Tuhan, maka tiada jalan kepadanya. Nabi SAW pernah bersabda, Madinah ini lebih baik bagi mereka kalau mereka mengetahuinya. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Sufyan bin Abi Zuhair. Dan lagi Nabi SAW bersabda, Madinah itu menghilangkan kotorannya seperti penempaan menghilangkan kotoran besi. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah. Inilah dinarmu, seperti adanya. Kalau kamu mau, maka ambilkanlah. Dan kalau kamu tidak mau, maka tinggalkanlah. Yakni sekiranya engkau memaksakan aku supaya berpisah dengan kota Madinah, maka tidak dapat engkau berbuat demikian kepadaku. Aku tidak dapat memilih dunia dari Madinah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah zuhudnya Imam Malik radhiyallahu anhu pada dunia. Sewaktu dibawa kepadanya harta yang banyak dari beberapa sudut dunia untuk perkembangan ilmunya dan teman-temannya, maka dibagi-bagikannya uang itu pada jalan kebajikan. Kemurahan hatinya menunjukkan kepada zuhudnya dan sedikit cintanya kepada dunia. Zuhud sebetulnya bukan ketiadaan harta, tetapi zuhud ialah kosongnya hati dari harta itu. Nabi Sulaiman pun salah seorang yang zuhud dalam pemerintahannya. Dibuktikan betapa hina pandangan Imam Malik kepada dunia oleh suatu riwayat dari Imam Asy-Syafi'i, bahwa Imam Asy-Syafi'i menerangkan, aku melihat pada suatu pintu tempat tinggal Imam Malik seekor kuda Khurasan, namanya Misr.
Aku belum pernah melihat kuda secantik itu. Lalu aku mengatakan padanya, alangkah cantiknya kuda ini. Maka beliau menjawab, kuda ini hadiahku kepadamu, hai ayah Abdullah. Maka aku menjawab, biarlah kuda ini untuk tuan hamba, menjadi kuda tunggangan tuan hamba sendiri. Menyambung Imam Malik, aku malu kepada Allah Ta'ala memijakkan tanah dengan kuku kuda, di mana di dalamnya dikuburkan Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikuburkan Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihatlah betapa kemurahan hati Imam Malik dengan menyerahkan semuanya itu sekaligus dan betapa penghormatannya kepada tanah Madinah. Dibuktikan kehendaknya dengan ilmu itu akan wajah Allah Ta'ala dan tentang hina pandangannya kepada dunia. Oleh riwayat yang menerangkan bahwa Imam Malik pernah berkata, aku pernah datang ke tempat Harun Rasyid. Lalu berkatalah Harun Rasyid kepadaku, wahai ayah Abdullah, seyogialah Tuhan selalu datang kepada kami, sehingga anak-anak kita mendengar kitab Al-Muwatta langsung dari Tuhan sendiri. Imam Malik berkata, lalu jawabku, kiranya Allah menambahkan kemuliaan amir penghulu kami. Sesungguhnya ilmu itu adalah seumpama uang keluar daripadamu. Jikalau engkau muliakan, maka muliakanlah dia. Dan jika engkau hinakan, maka hinakanlah dia. Ilmu itu didatangi dan tidak mendatangi. Atau al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Maka menyambung Harun Rasyid, benar Tuan, keluarlah ke masjid supaya Tuhan mendengar bersama manusia ramai. Adapun Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu juga seorang abid, zahid, arif billah, amat takut kepadanya dan menghendaki wajah Allah dengan ilmunya. Adapun dia itu abid, maka dapat diketahui dengan riwayat dari Ibnu Mubarak yang mengatakan, Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu adalah seorang yang dari kemanusiaan dan banyak mengerjakan sholat. Menurut cerita Ahmad bin Abi Sulaiman, adalah Imam Abu Hanifah menghidupkan seluruh malamnya dengan ibadah. Menurut riwayat yang lain, dia menghidupkan setengah malam dengan ibadah. Pada suatu hari, Imam Abu Hanifah lalu di jalan besar. Lalu orang menunjukkan kepadanya dan dia sedang berjalan kaki dengan mengatakan kepada orang lain, itulah dia, orang yang menghidupkan seluruh malamnya dengan ibadah. Maka senantiasalah sesudah itu, ia menghidupkan seluruh malamnya dengan ibadah dan mengatakan, aku malu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan tentang ibadahku yang tidak sebenarnya. Mengenai zuhudnya, diriwayatkan dari Arabi bin Asim yang mengatakan, aku diutus oleh Yazid bin Umar bin Hubairah, maka aku datang menjumpai Abu Hanifah. Yazid lalu mengangkat Abu Hanifah menjadi pengurus Baitul Mal. Ia menolak, lalu dipukul 20 kali. Lihatlah bagaimana dia lari dari pangkat dan bersedia menanggung azab sengsara. Berkata Al-Hakam bin Hisam At-Taqafi, orang menceritakan kepadaku di negeri Syam suatu cerita tentang Abu Hanifah, bahwa beliau adalah seorang manusia pemegang amanah yang besar, yang terbesar. Sultan mau mengangkatnya menjadi pemegang kunci gudang kekayaan negara, atau memukulnya kalau menolak. Maka Abu Hanifah memilih siksaan mereka daripada siksaan Allah Ta'ala. Diriwayatkan bahwa Abu Hanifah disebutkan namanya pada Ibnu Mubarak
Lalu Ibnu Mubarak menjawab, adakah kamu sebutkan seorang laki-laki yang diberikan kepadanya dunia dengan segala kemewahannya, lalu ia lari daripada kemewahan itu? Diriwayatkan dari Muhammad bin Suija, berasal dari setengah sahabat Abu Hanifah, bahwa ada orang mengatakan kepada Abu Hanifah, Amirul Mukminin Abu Ja'far Al-Mansur memerintahkan untuk dianugerahkan kepada Tuan uang sebanyak 10.000 dirham. Muhammad bin Suja mengatakan bahwa Abu Hanifah tidak bersedia menerima pemberian tersebut. Muhammad bin Suja mengatakan, ketika sampai pada hari yang diduga uang itu akan diantar kepada Abu Hanifah, maka ia mengerjakan sholat subuh. Kemudian ia menutup badannya dan tidak berkata-kata sepatah kata pun. Maka datanglah utusan Al-Hasan bin Qutubah membawa uang, lalu masuk ke tempat Abu Hanifah. Dan Abu Hanifah tidak berbicara dengan dia. Lalu berkata sebagian orang yang hadir, beliau itu tidak berbicara dengan kita, kecuali sepatah demi sepatah. Artinya, itulah kebiasaan beliau. Kemudian maka berkatalah Imam Abu Hanifah, letakkanlah uang itu dalam tas kulit ini dan bawalah ke sudut rumah. Kemudian sesudah itu Abu Hanifah meninggalkan wasiat mengenai harta benda di rumahnya. Dia mengatakan kepada anaknya, apabila aku mati kelak dan aku telah kamu kuburkan, maka ambillah dirham yang puluhan ribu ini dan bawalah kepada Al-Hasan bin Qutubah dan katakan kepadanya, ambillah barang simpanan engkau yang engkau simpan pada Abu Hanifah. Berkata anak Abu Hanifah, maka aku laksanakan wasiat itu. Lalu berkata Al-Hasan, rahmat Allah kepada ayahmu, sesungguhnya dia adalah orang yang tidak mau sedikit pun mengulur tentang agamanya. Diriwayatkan bahwa Imam Abu Hanifah dipanggil untuk diangkat menjadi qadhi atau hakim. Lalu ia menjawab, aku tidak layak untuk jabatan itu. Lalu orang bertanya kepadanya, mengapa? Abu Hanifah menjawab, kalau aku benar, maka aku tak layak untuk itu. Dan kalau aku bohong, maka pembohong tidak layak menjadi qadhi. Adapun ilmunya dengan jalan akhirat dan jalan urusan agama, serta pengetahuannya tentang Allah Azza wa Jalla, maka dibuktikan oleh kesangatan takutnya kepada Allah Ta'ala dan zuhudnya terhadap dunia. Berkata Ibnu Juraij, telah sampai kepadaku tentang orang negeri Kufahmu, yakni Nu'man bin Thabit atau Abu Hanifah itu, bahwa ia seorang yang sangat takut kepada Allah Ta'ala. Berkata Suraid An-Nakhai, adalah Abu Hanifah seorang pendiam, selalu berpikir dan sedikit berbicara dengan manusia. Inilah di antara tanda-tanda yang tegas dari ilmu batin dan bekerja untuk kepentingan agama. Barang siapa bersifat pendiam dan zuhud, maka telah memperoleh semua ilmu pengetahuan. Demikianlah sekelumit dari peri kehidupan tiga imam besar itu. Adapun Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an dan Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu an, maka pengikut keduanya adalah kurang bila dibandingkan dengan pengikut imam yang tiga itu. Pengikut Sufyan adalah kurang bila dibandingkan dengan pengikut Imam Ahmad.
Tetapi kemasyhurannya dua imam ini dengan warok dan zuhud adalah lebih menonjol. Seluruh isi kitab ini penuh dengan cerita-cerita mengenai perbuatan dan perkataan keduanya. Dari itu tidak perlu lagi diperinci sekarang. Maka lihatlah sekarang tentang perjalanan hidup imam tiga itu. Dan perhatikanlah bahwa segala keadaan tersebut, perkataan dan perbuatan mereka itu, tentang berpaling dari dunia dan menumpahkan seluruh perhatian kepada Allah Ta'ala, adalah dihasilkan oleh semata-mata pengetahuan dengan cabang-cabang fikih dari pengetahuan berjual beli, menyewa, jihad, gila, dan li'an, atau dihasilkan oleh sesuatu pengetahuan lain yang lebih tinggi dan lebih mulia dari ilmu fikih itu. Dan lihatlah kepada mereka yang mendakwakan dirinya pengikut imam-imam itu. Apakah mereka benar pada pendakwaannya atau tidak?